musik nang mau pe mangalak kahotahe tongdoho uli dirohaki horona upakak di mataku tiki togos tiki lomos nanggotos rohami satoki pedaku tarikon ho satoki pedaku pasopu ho hasia gajang mangumur biasa arum dong aku mikir gajang mangumur biasa arum dong aku tangis molo piano
kasih-Mu Tuhan tak pernah habis, tak berkesudahan. Setiap hari baru anugerah-Mu. Ya, pasti ya, keluarga Pak Lubis. Ya, kalau di sektor 4 itu ada saya dan Bung Gendri, berkebaktian di sana. Seluruh keluarga berkebaktian di Gereja Kristen Pasundan sektor 4. Dan hari ini kita adakan ucapan syukur khusus untuk di sektor 4 dan juga semua bersaudara dan sahabat yang memang bisa hadir karena tempat terbatas, maunya satu gereja, cuma mau gimana ya, tempatnya terbatas. Dan ini diadakannya itu dadakan karena semua kebetulan ya, kebetulan ada pernikahan pendeta apa di Kampung Tengah yang suaminya dari Garut. Jadi kami datang ke sini untuk datang ke pesta acara resepsi di GKP Kampung Tengah. Kemudian rencananya hari ini pulang ke Garut ya. Cuma kita diam-diam bikin udahlah tanggung ya, ulang tahun tanggal 10 kita buatlah hari Sabtu. Jadi acara ini acara dadakan setelah minggu lalu ada resepsi dan dilanjutkan di sini. Dan kami bersyukur dari sektor 4 hadir, dan beberapa teman-teman nyanyi saya hadir, Pak Christopher bisa hadir karena sudah ada Pak Anto dan teman ngobrol sama Opung ya. Jadi orang ini pilih-pilihnya gimana nih ya? Bukan pilih-pilih, memang begitu ya kalau lagi gereja begitu. Dan kami juga bersyukur pada hari ini datang juga teman sekamar saya, sahabat saya, keluarga saya, Kang Iwan Dani ya, hadir juga, dan juga seluruh keluarga besar dan sahabat ya, ada keluarga Madonda hadir juga, dan juga Komparan Lubis lengkap tidak sebut satu ya. Ada murid juga ya, murid Papi yang murid TK SD hadir juga. Selamat datang. Dan juga Pak Pendeta sekeluarga yang akan melayani. Terima kasih kehadiran Ibu. Dan biasanya bulan Juli itu banyak ulang tahun. Kalau ulang tahun biasa ya, ulang tahun memang lahir ya, tapi banyaknya itu ulang tahun pernikahan ya. Jadi saya juga ulang tahun pernikahan, Pak Pendeta juga ya, pernikahan selalu berbahagia Ibu Bapak ya. Juga nanti besok ada Pak Jeffrey dan Bu Vera, besok ulang tahun juga pernikahan. Jadi kayaknya banyak sekali menikah bulan Juli, karena orang zaman dulu kalau menikah bukan pilih tanggal baik, tapi pilih yang pas libur. Pas libur, jadi semua menikah di bulan Juli ini, atau mungkin bukan hari baik, itu hari ibu, jadi keluarga semua bisa kumpul. Jadi tidak akan aneh kalau banyak yang berulang tahun. Ya, semua yang berulang tahun kami ikut bersyukur dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mengenai Papi tadi ada pesan dari majelis supaya bisa sampaikan sedikit perjalanan hidup wakil ya, tadi saya tanya-tanya. Jadi Papi ini dari Tapanuli datang ke Jawa Barat itu umur 23 tahun 59 ya, berkuliah di IKIP Bandung, kemudian tahun 62 ke Garut, sampai hari ini di Garut terus ya. Jadi sejak tahun 1962 di Garut, jadi kurang lebih dari umur 26 sampai sekarang 89. Jadi sudah waktunya banyak di Garut dan bergereja di Gereja Kristen Pasundan Garut, bekerja sebagai guru matematika. Kalau matematika jangan tanya, ini memang guru matematika. Dan kemudian Papi ini sekarang cucunya ada 7 ya, cucunya 7 orang, dan hadir semua hadir sini 7 orang. Dan kalau dibilang perjalanan hidup pensiun sebagai guru tahun 97, kemudian umur 61 tahun pensiun ya. Kemudian menikmati hidup sebagai pemain tenis, juara tenis senior sampai umur 66 kurang lebih ya. Habis itu berhenti main tenis karena katanya ada pengapuran di leher ya.
jadi beliau berhenti. Itu kurang lebih, nanti kalau ada waktu nanti selesai kebaktian kami akan sambutan mungkin lebih detail lagi, tapi kurang lebih perjalanannya seperti itu ya. Dan anak-anaknya cantik semua. Tidak ada yang tidak cantik, semua cantik ya. Jadi kurang lebih demikian. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semua dan juga semua sahabat kerabat yang memang setia bersama-sama Papi. Ada yang sejak masih SMA ya, yang di belakang 2 orang itu di belakang Papi. Jadi kalau di Lubis itu beliau eselon 1 nih kan. Jadi karena sepupunya Papi ya orang-orang tua kami berkenan hadir pada saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semua. Tuhan Yesus memberkati buat ibu semua yang sudah hadir untuk bersyukur bersama-sama dengan kami semua. Tuhan berkati.
Marilah kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama membaca dan merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes, pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ayat ke-9. Marilah tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, hidup kami hayati adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan di mana kami Tuhan perkenankan menjadi mitra-Mu berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur hari ini kami bersama-sama menghayati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus melalui kehidupan orang tua kami, Amang Lubis, Obu Soladuri. Karenanya ya Bapa, kami rindu kembali diteguhkan oleh sabda Tuhan, perkataan Tuhan. Kini kami telah mempersiapkan hati kami. Kiranya Engkau menolong kami lewat kuat kuasa Roh Kudus itu, sehingga saat ini kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, membawanya ke dalam kehidupan kami, sehingga bersama dengan orang tua kami yang kami kasihi ini, Abang Lubis, Obu Soladuri, maka kami dapat terus berjalan di tengah kehidupan ini, menapaki hari-hari, mendatangkan manfaat bagi sesama dan menyenangkan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasalnya yang kelima ayat pertama sampai ke-9. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya Amang Lubis, sudah sangat lama para psikolog meneliti soal masalah citra diri
self image. Citra diri itu saudara bagaimana orang memandang dirinya, memahami siapa dirinya. Nah saudara-saudara, ini penting karena kalau orang memandang dirinya baik, maka itu akan memandu dia juga untuk berpikir baik, untuk bersikap baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sayangnya saudara, sebaliknya pun demikian. Jadi kalau orang melihat citra dirinya buruk, maka pikirannya juga negatif. Apa yang dia hadirkan sebagai sikap hidupnya juga adalah sesuatu yang selalu jelek. Bahkan saudara, tindakannya biasanya juga tidak terpuji. Saudara, saya buktikan. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah melayani sebagai tim pendeta rumah sakit di Rumah Sakit Bayukarta di Karawang. Jadi tim pendeta rumah sakit itu pendeta jemaat yang diminta untuk melakukan tugas sebagai pendeta rumah sakit ketika pendeta rumah sakitnya belum ada. Jadi saya pendeta jemaat di Cikampek, karena Bayukarta belum punya pendeta rumah sakit waktu itu, jadi saya diminta membantu pelayanan fungsi tugas pendeta rumah sakit. Direktur utamanya waktu itu namanya Dr. Wisnu. Sekali waktu saya berkelakar dengan dia. Saya berkata kepadanya, jadi dokter itu enak sekali ya. Mereka melakukan tugas gampang sekali, raba sedikit-sedikit, periksa sedikit-sedikit, lalu tulisannya juga kadang-kadang jeleknya nggak ketulungan. Tapi kemudian apa yang jadi bayaran yang diterimanya sangat tinggi sekali. Saudara, Dr. Wisnu ini mengatakan tidak begitu juga Pak Pendeta. Kalau seorang dokter betul-betul menghadirkan sumpahnya sebagai seorang dokter, sebetulnya tidak sederhana itu. Dia harus memotivasi orang untuk sembuh. Dr. Wisnu ini katakan, Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya. Nah, salah satunya soal citra diri. Dijelaskan itu. Ada pasien mengalami sakit berat, dia pernah tangani. Sebetulnya pasien ini bisa sembuh, tetapi saudara-saudara citra dirinya buruk. Karenanya apa yang menjadi saran dokter tidak pernah dia gubris. Jadi dia tidak mau taati pola makan obatnya, dia tidak mau hindari pantangan-pantangan makannya, istirahatnya tidak baik cukup tertata, saudara. Karena dia pikir sudah habislah saya dengan penyakit ini. Akibatnya fatal, saudara. Tetapi sebaliknya, saudara ya, kita tahu konon ada seorang laki-laki di Kanada sana kena kanker berat stadium akhir, bahkan kakinya harus diamputasi sebelah. Tetapi saudara, dia menghindar untuk merasa diri sebagai orang yang tidak berguna. Dia akui itu, bahwa dia akan mengakhiri hidupnya atas perkenan Tuhan lewat sakit itu. Tetapi dia menolak untuk diam di rumah, berhenti sebagai orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saudara-saudara, orang Kanada ini, laki-laki ini, dia mengadakan perjalanan itu, berlari saudara-saudara dengan kakinya yang hanya satu ini, selama begitu jauh ya, ribuan mil menuju ke Amerika. Saudara, di perjalanan dia gaungkan, dia mau punya teman yang akan peluk dia, tapi kasih dia uang. Tiap kali saudara dia berjumpa dengan orang yang mau jadi sahabatnya, dia minta orang itu kasih uang kepada dia, bukan mengemis, saudara. Dia kumpulkan itu untuk membuat ke dalam proses yang namanya integratif. Orang tua dipandang tidak hanya lewat petua-petua yang menarik, tetapi melalui apa yang menjadi cerminan yang hadir di dalam dirinya. Nah, ini kan hadir ya tadi Pak Orias katakan ada Kang Iwan ya, Kang ya. Nah, ini saya ingat sekali, ini Kang Iwan citra diri ini, saudara. Saudara, kalau kita bicara mengenai tokoh-tokoh Alkitab, ada orang yang citra dirinya buruk. Contohnya, saudara-saudara, ketika di masa tua Raja Salomo mengalami itu.
Kita tahu saudara, Salomo ketika dia muda saudara, raja yang diberikan banyak sekali kejayaan dan kelimpahan oleh Allah. Dia adalah raja yang bijaksana saudara, dikaruniakan hikmat oleh Allah. Tetapi ketika masa tua saudara, dia tidak mampu jaga hidupnya sebagai alat Tuhan. Akibatnya saudara, Amang pun rentan. Dia pun adalah anak Tuhan yang rapuh, kerap sakit, bahkan pernah kami dengar juga berada dalam kondisi kesehatan yang memerlukan penanganan khusus. Namun hari ini bisa bersama-sama dengan kami, bisa menyalami kami semua, bisa tersenyum, bisa sehat di tengah-tengah anak menantu cucunya dalam acara dadakan yang sangat penuh dengan kehangatan ini. Kiranya Tuhan berkati beliau, mampukan dia untuk terus menjadi teladan di tengah keluarganya. Karena sungguh benar ya Bapak, lebih baik satu tindakan baik, satu tindakan yang benar daripada 1000 nasihat. Biarlah itu nampak dalam kehidupan orang tua kami ini. Ketekunan beriman dan melayani Tuhan kami kenal lama. Biarlah itu dapat terus bertahan. Dalam segala keterbatasan kami bersyukur hadirlah Inang. Biarlah Tuhan berkati sehingga mereka dapat saling menjadi penolong yang sepadan. Di masa tua itu dinampakkan begitu indah. Kami berdoa juga untuk anak cucu menantunya dimanapun berada, berserak mereka Tuhan tempatkan. Namun dalam kasih sayang Amang lewat doa-doanya bersama Inang, maka semua diberkati. Kami yakin pemeliharaan Tuhan itu yang juga akan terus hadir. Kami berdoa ya Bapa agar Tuhan memelihara kehidupan Amang dalam segala pergumulan, demikian juga dengan segala harapan. Maka kami dapat melihat bagaimana Amang terus bersandar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami yakin rancangan indahmu akan terjadi dalam kehidupannya. Tuhan berkati Amang Inang lewat kesehatan, lewat sukacita dalam cinta kasih keturunannya. Kami yakin Allah yang Maha Besar itu yang akan tetap menyertai Amang dan Inang. Kami berdoa ya Bapa untuk Happy birthday, Abu. Happy birthday, Uda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Abu. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Abu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Berdiri, kepilihnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan ingatkan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan berkati. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, dibagi-bagi, dibagi-bagi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya.
sekarang Opung Boru menyuapi Opung Doli gitu ya? Mana ininya? Ada tapaknya kan ada ya? Iya. Jadi perwakilan dari semua peparan, karena keterbatasan waktu kita diwakilkan sama Opung Boru saja. Nanti yang Opung Doli yang ulang tahun. Mana sendoknya? Oh iya, ada garpunya. Ya, suapan pertama mewakili semua keluarga, anak-anak, cucu, pahopu, Buhela, dan semua jemaat GKP dan semua kita undangan yang hadir pada saat ini diwakilkan kepada Opung Boru yang cantik. 3. Waduh, dilego-lego dulu ini. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Opung Doli. Udah gak sabaran aku. Jadi, peparan akan mempersembahkan lagu pujian untuk Opung yang ulang tahunnya, Opung ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kita nyanyi-nyanyi semuanya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
tepuk tangan untuk lagu yang begitu indah, lagu kesukaan dari Opung. Senang makanya ditungguin. Ini mati, keras-keras suaranya. Tambah 2 hari. Oh. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Kuangkat tanganku berserah, ku nantikan Yesusku. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku bawa hatiku menyembah, ku bawa hatiku menyembah. Ya, suapan pertama mewakili semua keluarga, anak-anak, cucu Pak Hopu Hela, dan semua jemaat GKP dan semua kita undangan yang hadir pada saat ini diwakilkan kepada Opung baru yang cantik. 3. Waduh, dilego-lego dulu ini. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Opung baru ini. Jadi pemparan akan mempersembahkan lagu pujian untuk Opung yang ulang tahun ya Opung ya. Hidup ini semuanya. Oh Tuhan, tak kaya hidupku,
lagu kesukaan dari Oppo. Selamat ulang tahun Papa, panjang umur sehat selalu ya. Terima kasih atas semua cinta dan kerja keras yang tak pernah lelah. Selamat ulang tahun Papa, doa kami selalu menyerta. Engkaulah pahlawan keluarga, kami bangga punya Papa. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu diberkati dan sehat selalu. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu diberkahi dan sehat selalu. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, selalu diberkati dan sehat selalu. Yang pada teman-teman navigator supaya maju ke depan untuk berfoto dengan yang ulang tahun. Yang ke-89, selamat ulang tahun Oppo Lubis yang ke-89. Saja ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Oppo Lubis yang ke-89. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara
godaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya